masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Warga pelosok di pesisir selatan kini memiliki pasar yang permanen. Pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Solo mendapatkan bantuan peralatan. Pemerintah pesisir selatan Sabtu pekan lalu meresmikan pemakaian Pasar Lunang di Nagari Lunang 2, Kecamatan Lunang. Pasar ini adalah pasar hasil revitalisasi pasar tradisional yang sebelumnya sudah ada. Pasar ini terletak di pelosok sekitar 7 km dari jalan lintas barat Sumatera. Keberadaan pasar ini diharapkan bisa mempermudah warga untuk berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar Lunang dibangun pemerintah daerah dengan anggaran 2,6 miliar rupiah, dana tugas pembantuan Kementerian Perdagangan RI yang pembangunannya dimulai sejak bulan Juli lalu. Pasar ini awalnya berdiri tahun 1983, dibuat sederhana oleh warga secara bergotong royong dan beroperasi sekali seminggu. Sekali seminggu pedagang. Sekali seminggu kami nunggu tempat ini. Kami kan belok-belok pasar, jadi sekali seminggu kami. Awalnya saya kasih nama Pasar Ketepeng. Di mana Pasar Ketepeng ini kami dirikan, kami buka hutan pada waktu itu pada tahun 83. Pada awalnya kami sangat sedih karena masyarakat banyak yang niat dagang, tapi tidak mampu bikin kios. Maka pada saat ini saya merasa bersyukur, pembangunannya sangat bagus. Ya, mudah-mudahan ke depan akan ditambah lagi bangunan-bangunan ini. Kabupaten ini memiliki pasar tradisional sebanyak 51 unit yang tersebar di seluruh wilayah pesisir selatan. Ini diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Kita bangun di pinggir jalan nasional, itu kan sudah menjadi hal yang biasa. Di pusat keramaian-keramaian baru memang yang perlu kita tumbuhkan kembali. Jadi tidak terbatas apakah harus di laut, apakah harus di Lunang, bukan di daerah trans, tapi di beberapa daerah-daerah lain, di kecamatan lain, nanti juga akan kita beri tempat seperti itu. Selain mendekatkan pasar kepada masyarakat yang berada di pelosok, pasar permanen ini juga bisa mengurangi kemacetan yang ditimbulkan pasar-pasar kaget di sepanjang jalan lintas barat Sumatera. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Sebanyak 271 pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Solo, Kamis siang, mendapat bantuan peralatan dari pemerintah Kabupaten Solo. Bantuan ini disalurkan melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, diserahkan oleh Bupati Solo Epiyardi Asda di Aula Islamic Center di daerah Kota Baru, Kecamatan Kubung. Bantuan yang mereka dapatkan berupa peralatan untuk menunjang pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, seperti etalase, gerobak makanan, oven panggang, kompresor, lemari pendingin, alat-alat masak, dan beberapa jenis peralatan lainnya. Tujuannya untuk menunjang pelaku UMKM mengembangkan usaha mereka agar lebih maju lagi. Ini masih kompresor lengkap, memasukkan syarat-syaratnya ke Koperindak. Terus? Proposalnya masukkan ke Koperindak. Rencana bantuan ini untuk apa nanti, Bu? Untuk jualan. Jualan apa? Minuman. Dapat bantuan dari UMKM dari Koperindak. Kebetulan ini yang saya minta ini etalase makanan. Ibu jualan apa? Jualan sarapan pagi, lontong, pizza, gorengan. Jadi nanti dipakai untuk jualan. Bupati Epiyardi Asda mengatakan, selain kaya dengan potensi pariwisata dan pertanian, daerah ini juga dikenal memiliki beragam kuliner. Bantuan yang diberikan Pemda diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.
serta membuat daerah ini menjadi lebih terkenal dengan produksi UKM-nya. Kita Solo sedang membangun pertanian dan pariwisata. Kalau pariwisata, orang mengunjungi itu kan perlu makan, perlu minuman, perlu kuliner. Untuk itu, kami Pemda Solo mengambil kesempatan ini dengan cara membantu UKM-UKM kami ini semua. Alhamdulillah, wisata kita sudah mulai bagus dan di pinggir-pinggir jalan sudah banyak pusat makanan dan kuliner. Sebelum menyerahkan bantuan, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solo telah menseleksi dan memverifikasi calon penerima bantuan. Bantuan yang diberikan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pelaku UKM. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Dua pengedar narkoba jenis sabu-sabu ditangkap Satres Narkoba Pariaman. Kedua tersangka, Yogi dan Wenry, ditangkap di daerah Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, di dua lokasi yang berdekatan. Keduanya ditangkap tanpa perlawanan karena tak bisa mengelak dari tuduhan polisi. Dari penggeledahan dan pemeriksaan, polisi menemukan satu paket sabu-sabu yang disimpan di bawah batu dekat jalur rel kereta api. Kawasan ini kerap dijadikan kedua tersangka untuk melakukan transaksi karena sepi dan jauh dari perhatian orang banyak. Penangkapan kedua tersangka turut disaksikan tokoh masyarakat setempat. Keduanya dibawa ke Mapolres Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan polisi pada Jumat siang pekan lalu, polisi telah menahan 11 paket daun ganja kering di sebuah jasa pengiriman barang. Tersangka Yogi mengaku sebagai pemilik barang haram itu yang hendak dikirim ke seseorang di Bali dan Jakarta. Menurut catatan polisi, salah seorang tersangka telah 2 kali ditahan karena melakukan kejahatan yang sama. Oh sudah, dia sudah 2 kali, residipnya sudah 2 kali pernah ditahan. Dia sudah ada yang sudah ketiga. Kasus yang sama, Pak? Kasus yang sama, narkotika. Target penjualannya siapa itu, Pak, sini? Ini kalau kita lihat, ini targetnya juga sudah bandar juga yang menerima. Seperti yang di Jakarta, yang ke Bali, sudah ada. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang, Jumat sore pekan lalu, menggelar sidang kasus korupsi pengadaan sapi. Sidang lanjutan ini menghadirkan 6 saksi. Di antaranya, mantan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat, Erinaldi, selaku pengguna anggaran, dan salah seorang kepala bidang dan tim seleksi. Dalam sidang, Erinaldi mengatakan proyek pengadaan sapi tersebut merupakan pokok-pokok pikiran anggota DPRD Sumatera Barat. Anggarannya mencapai 35 miliar rupiah. APBD tahun 2021 yang dibagi 5 paket pengadaan untuk 2082 ekor sapi bunting. Di dalam kontrak dibunyikan, sapi didatangkan dari luar Sumbar untuk menambah populasi sapi di daerah ini. Namun, dalam pelaksanaannya, jaksa menemukan hal lain. Sapi yang diadakan bukan sapi bunting dan diambilkan dari sapi lokal Sumatera Barat. Selain itu, jaksa juga menemukan dugaan adanya penggelembungan harga. Jadi dalam hal ini kami menghadirkan 6 orang saksi. Saksinya dari 6 orang yang kami hadirkan, yang pertama itu adalah mantan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, itu selaku pengguna anggaran, kemudian juga ada Kabid pada Dinas Peternakan, dan kemudian tim seleksi. Ya. Jadi dari masing-masing saksi tersebut itu memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Jadi pada pemeriksaan kali ini kami akan melakukan pemeriksaan berdasarkan tugas dan kewenangan dari masing-masing saksi tersebut. Menurut kuasa hukum terdakwa, perkara ini terlalu dipaksakan dan tidak melanggar aturan.
Sebelum pelaksanaan kegiatan, sudah dilakukan adendum atau perubahan kontrak karena permintaan spesifikasi awal sulit ditemukan. Lakukan adendum. Makanya kemudian timbul pertanyaan hari ini adalah di mana sebenarnya problem sehingga kemudian perkara ini mesti sampai di ruangan sidang seperti hari ini. Demikian barangkali. Berarti tidak ada menyalahi aturan ya Pak? Kata pengguna anggarannya, kata kadisnya ketika itu tidak ada unprocedural yang terjadi ketika itu. Seluruh tahapan sudah dilalui dengan hati-hati dilakukan proses itu. Bahkan yang luar biasanya di tengah COVID mereka masih berjuang agar kemudian proyek itu bisa berjalan dengan lancar. Dalam kasus korupsi pengadaan sapi ini, jaksa menaksir nilai kerugian daerah mencapai 7,3 miliar rupiah. 6 orang sebagai terdakwa merupakan rekanan dari 4 perusahaan. Robiham melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.